Oke, kembali lagi dengan saya, Jan Ristiawan Ginting dari 1 KRP Kebun Rantau Prapat di Regional 1 PTP 4 Sumatera Utara. Saya akan mencoba berbagi di klaster manajemen fungsional yang terdiri dari intermediate human capital management, manajemen keuangan, manajemen operasional, dan operasional research. Human capital filosofi, paradigma pengelolaan SDM semula hanya berfokus pada business impact, menjadi berfokus pada outcome, kapabilitas SDM, budaya, dan organisasi di dalam bisnis. Manpower planning, perencanaan tenaga kerja. Sebuah perusahaan harus tepat dalam melakukan manpower planning sehingga memastikan perusahaan mendapatkan jumlah orang yang tepat, orang dengan kualifikasi yang tepat, di tempat yang tepat, dan di waktu yang tepat. Kompetensi terdiri dari dua bagian, yaitu hard kompetensi dan soft kompetensi, di mana soft kompetensi ini lebih sulit dikembangkan dan lebih sulit dilihat, sedangkan di hard kompetensi itu lebih mudah dikembangkan dan lebih mudah dilihat. Manajemen talenta, di mana proses dalam pengembangan SDM yang saling terintegrasi dengan tujuan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan anggota yang kompeten, berkomitmen, dan berkinerja untuk mempertahankan pertumbuhan organisasi, menemukan kebutuhan organisasi, menggalang daya tarik organisasi untuk menarik talenta-talenta terbaik, merencanakan pengembangan sesuai dengan strategi bisnis organisasi, hingga merencanakan strategi retensi agar talenta tersebut memberikan kontribusi jangka panjang bagi organisasi, memastikan kemampuan organisasi dalam mengisi posisi-posisi kunci, future leader, dan posisi yang mendukung kompetensi inti organisasi. Pada manajemen karir, serangkaian aktivitas pengelolaan karir karyawan untuk mengatur perpindahan jabatan karyawan mendapatkan suksesor atau pengganti yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman yang sesuai dengan setiap posisi atau jabatan. Manajemen karir berbatas kompetensi dimulai dari orientasi karir, perencanaan karir, pengembangan karir, dan dukungan karir. Kita masuk ke manajemen keuangan, di mana manajemen keuangan itu merupakan rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam perolehan dan penggunaan dana yang dilakukan secara optimal sehingga dapat memaksimalkan value bagi pemegang saham. Pengelolaan keuangan perusahaan terdiri dari akuntansi, keuangan, anggaran, dan verifikasi. Sedangkan bentuk laporan keuangannya antara lain laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan laporan keuangan internal. Manajemen operasional, bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi, disebut manajemen operasional. Manajemen operasional perkebunan itu dari kebun itu diperoleh atau dibuat menjadi bahan baku, kemudian pabrik itu sendiri menjadi produk hasil yang dijual ke pasar yang menjadikan profit bagi perusahaan itu sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kelas strategi ini. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.